dijadiin satu file gitu ya, untuk menjalankan aplikasi kontainer. Nah, di Docker Compose itu kita pakai file yang namanya itu YAML. Nah, YAML atau YML gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mau pakai Docker Compose itu teman-teman harus menyediakan satu file YAML. Nah, kemudian Docker Compose ini bisa running di production, staging, development, atau mungkin di CI/CD nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mulai develop ya, udah mulai masuk ke dunia kerja, itu biasanya aplikasi kita itu nggak langsung di running di production. Biasanya ada di development side dulu, ke development, nanti masuk ke staging, kemudian nanti masuk ke UT atau user testing. Nah, baru nanti kalau semuanya udah oke, nggak ada bug, nggak ada isu apapun itu, baru nanti masuk ke production. Nah, di masing-masing environment itu nanti biasanya kita udah pakai yang namanya CI/CD ya, atau continuous integration, continuous deployment. Jadi ketika teman-teman nanti nge-push code-nya di repository atau di GitHub ataupun di GitLab, nanti otomatis di deploy di masing-masing environment. Nah, itu caranya pakai Docker Compose itu. Nah, dengan Docker Compose ya, ini kita cuman membutuhkan satu perintah aja, dan semuanya nanti akan dieksekusi di dalam file YAML. Jadi kita cukup menyediakan file YAML aja, nanti untuk perintahnya kita cuman membutuhkan satu perintah aja. Nah, semuanya nanti udah diurusin nih sama si Docker Compose. Nah, terus untuk Docker Compose ini ketika teman-teman udah install Docker desktop ya, atau mungkin kalau yang pakai Linux install Docker sendiri, otomatis harusnya udah terinstall ya Docker Compose-nya. Nah, nanti untuk mengeceknya apakah udah terinstall atau belum, kita bisa pakai perintah Docker Compose version. Nah, nanti kalau udah ada versinya, nah itu berarti udah terinstall ya Docker Compose-nya itu. Nah, terus ini perbedaannya antara pakai Compose dengan yang non Compose. Nah, ketika teman-teman kemarin menjalankan kontainer itu harus menjalankan satu-satu ya, kayak contohnya Docker container run Docker container start nama kontainernya. Nah, itu kan satu-satu ya, dan itu akan capek nanti kalau misalkan ada aplikasi yang banyak yang mau kita deploy, misalkan ada 10 gitu. Nah, itu perlu melakukan perintah satu-satu sebanyak 10 kali kayak gitu. Nah, itu tanpa Compose. Nah, dengan Docker Compose kita bisa mendefinisikan kontainer mana aja yang mau kita jalankan dengan satu perintah. Nah, untuk kontainernya mana aja itu kita nanti tulis di file Docker Compose YAML gitu ya. Nah, untuk penamaannya sendiri itu bebas, bisa Docker Compose.yaml ini yang default ya, defaultnya seperti ini, atau YML ya, atau bisa pakai compose.yaml, atau mungkin production.yaml, staging.yaml, development.yaml, bebas. Nah, nanti kita isikan kalau misalkan teman-teman penamaannya itu nggak pakai ini ya, Docker Compose YAML, itu nanti kita masukkan dengan cara Docker Compose -f terus nama filenya seperti itu. Nah, kemudian perbedaan yang kedua di bagian sini ya, melakukan koneksi antar kontainer. Jadi secara default kontainer itu dia nggak akan bisa saling berkomunikasi. Nah, ketika kita pengen melakukan istilahnya itu Docker network ya, dalam beberapa kontainer dijadiin satu network, itu kita bisa menjalankannya, tapi kita harus membuat networknya terlebih dahulu. Terus nanti ketika teman-teman pengen ngerunning dalam satu network, itu harus didefinisikan juga waktu ngerun si kontainernya itu. Nah, kalau dengan Compose itu kita otomatis
Bisa dengan cara menambahkan di file YAML-nya. Nanti otomatis kontainer mana aja yang ada di dalam satu network kita bisa definisikan di situ. Nah, terus nanti otomatis ya si net container yang ada di satu network itu bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian kalau tanpa Compose ini ketika ada dependensi nih antar kontainer, nah ini kita harus berhati-hati ya, karena ketika kita ada perubahan di kontainer yang saling berhubungan, itu kita harus update dua-duanya gitu, atau mungkin lebih dari dua gitu. Nah, dengan Docker Compose ini kita bisa menghandle nih di dalam satu file YAML-nya itu tadi. Nah, nanti kita akan bahas untuk prakteknya ya. Nah, ini untuk cara menjalankan ya. Kemarin Dockeran ini untuk yang pakai Docker file ya, Docker file. Nah, ini kita running kayak gini kan, Dockeran, terus environment-nya, MySQL root password-nya, terus database-nya dan sebagainya. Terus kita definisikan juga image-nya di sini. Nah, ini juga sama. Nah, kalau Compose nanti ada sedikit perbedaan. Jadi kita definisinya itu ada di bagian YAML kayak gitu. Nah, ini untuk Docker Compose biasanya ada di services ya. Ini udah secara default atau ini standarnya dari Docker Compose. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya, bisa cari di Compose file reference. Nah, di sini ada version sama name top level. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini ada name, terus ini services. Nah, ini tuh standarnya ya dari Docker Compose itu sendiri. Nah, ini kita bisa definisikan nama aplikasi kita tuh apa di sini. Terus nanti ini service-nya, yang mana service ini akan dikonversi menjadi kontainer. Itu untuk yang di Compose ya, Docker Compose. Itu cara kerjanya seperti itu. Nah, terus nanti di bagian sini ya, image. Nah, ini kita definisikan image-nya itu mau pakai apa. Contohnya di sini kita pakai MySQL ya versi 5.7. Nah, terus volumenya. Nah, volume ini fungsinya adalah untuk membackup si data-data dari MySQL ini. Agar apa? Agar si data-data MySQL ini nggak hilang ketika si kontainernya mati ya, atau di remove. Nah, terus ini environment variable. Kalau misalkan teman-teman ngerannya itu pakai Docker yang kemarin yang tanpa Compose, itu teman-teman harus mendefinisikan di sini main E ini ya, di main E atau main environment, terus nama environmentnya apa, isinya apa. Nah, di Docker Compose itu kita definisikannya di bagian environment gitu. Nah, di environment ini nanti tinggal diisi aja. Nah, isinya itu seperti apa, isinya sama. Nah, contohnya ya, kalau kita ke Docker Hub yang MySQL kemarin ya, yang pakai environment variable. Nah, teman-teman bisa lihat di Docker Hub-nya di bagian terakhir ya, bukan terakhir ring, di bagian tengah atau mungkin di bagian terakhir, nanti tergantung sama si dokumentasinya. Nah, seperti ini ya, ini ada environment, terus ini MySQL root password, ini namanya. Nah, isinya apa ya, isinya sama sebenarnya, isi dari si environment key-nya itu sama, nggak ada perubahan. Nanti tergantung dari si aplikasi yang mau kita deploy, itu membutuhkan environment variable apa aja. Nah, itu bisa kita taruh di bagian sini ya, YAML. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini ada version ya. Kalau teman-teman lihat ini ada version. Nah, version itu dia ada di bagian sini. Jadi kalau untuk version ini kan kita pakai YAML ya. Nah, version itu adalah versi YAML-nya. Sebentar, kita cek dulu ya versi YAML ya. YAML version.
YAML version itu nanti bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di YAML org itu ada apa namanya ininya, apa versinya. Nah, teman-teman mau pakai versi berapa itu bisa. Sorry Ting, sebentar. Version ini, sorry, ini Docker Compose-nya ya, Docker Compose version. Tapi ini udah obsolete, jadi nggak perlu didefinisikan seperti ini pun nggak masalah. Nah, kalau teman-teman pengen lihat itu bisa dicek di sini harusnya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada 2.32.4 dan seterusnya. Tapi ini adalah opsional yang ada di version, jadi bisa ditambahkan atau enggak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, terus ada lagi nanti di bagian depends on. Nah, depends on ini fungsinya adalah untuk ketika teman-teman deploy ya, contohnya ini WordPress. Nah, ini WordPress, dia itu butuh yang namanya database MySQL. Nah, depends on ini kalau teman-teman lihat ya, ini isinya DB. Nah, DB itu apa? DB itu adalah definisi dari si ini, nama service-nya gitu. Ini jadi kalau kita run nanti untuk yang WordPress ini dia akan start setelah si MySQL ini running gitu. Nah, ini untuk depends on ya. Nah, terus untuk port ini kalau teman-teman kemarin pakai Docker yang CLI itu ya, Docker Run itu teman-teman kan pakainya main publish atau main p ya, seperti yang di gambar yang di kiri ini, main p. Terus ini publish portnya berapa atau host portnya berapa, terus nanti target port yang ada di kontainernya itu berapa. Nah, di Docker Compose ini kita bisa menambahkan dengan cara setelah nama service-nya ya, setelah nama service kemudian ini port. Nah, di sini ada 80. Berarti nanti si WordPress ini dia akan jalan di port 80 dari port kontainer 80. Jadi dia dipublish ke 80. Nah, terus untuk port ini ada dua cara. Ini yang simple itu cuman kayak gini aja. Nah, atau yang versi panjangnya. Nah, versi panjangnya itu teman-teman bisa lihat juga di Docker, halaman Dockernya ya, di Docker Docs. Itu tadi apa namanya, port ya. Port itu berarti dia ada di service harusnya. Ports. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini simple example-nya. Jadi kalau butuh cuman nge-publish aja dari port 80 ke 80 tinggal sesimpel ini aja. Nah, kalau yang cara panjangnya itu ada di bagian bawah ya. Nah, kayak gini. Sorry, bukan yang ini, yang long syntax ya. Nah, di sini udah ada ininya juga, nama-namanya. Jadi ketika teman-teman pengen nge-publish itu bisa dengan cara seperti ini ya. Kita bisa namain portnya itu, kemudian targetnya. Ini target itu yang port yang ada di kontainer ya. Terus host IP-nya juga bisa didefinisikan. Nah, kemudian publish-nya. Nah, ini publish-nya itu mau kita akses ke host port berapa. Nah, kemudian protokol. Nah, protokol ini tuh defaultnya TCP ya, bisa dilihat di sini juga. Nah, ini bentuk protokol ya, protokol TCP atau UDP. Nah, defaultnya TCP. Kalau teman-teman nggak definisikan ini, berarti defaultnya adalah TCP. Nah, kemudian sama halnya juga dengan app protokol ya. Ini ada HTTP, kemudian ada ini, pokoknya ngikut sama OSI layer ya. Gitu. Nah, terus untuk mode itu ada dua kalau nggak salah ya, host sama ingress. Nah, ini nanti kalau ingress itu nanti kita
pakai yang namanya Docker Swarm. Nah, ini guys. Nah, seperti itu aja. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diketahui teman-teman kalau kita mau pakai port itu, nah seperti ini ya. Port itu yang di sini ya, itu kan kalau misalkan 3000 ya. Nah, ini nanti akan dipublish ke port 3000. Nah, terus ada strip kayak gini. Nah, strip ya 3000 sampai 3005. Berarti ini nanti akan di random antara port 3000 sampai 3005. Nah, kemudian ini cara yang tadi yang pakai titik 2. Ini berarti kita mendefinisikan dari port 8000 ke port 8000 nya si host kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa cara mendefinisikan port ya. Nah, kalau kita pakai kita mau pakai range port dari sekian sampai sekian, nah itu pakainya strip ini. Nah, terus kalau misalkan kita pengen nge-publish dari port berapa sampai berapa ini ya, ini kita bisa juga pakai seperti ini. Nah, terus ini si port hostnya, kontainernya di sini. Nah, nanti kita akan demokan juga ya di sini. Gitu. Nah, kemudian udah sih itu aja ya. Mungkin satu lagi untuk pengenalan di sini ada di bagian deploy. Nah, di deploy ketika teman-teman pengen ngelimit resource itu juga ada di bagian deploy. Jadi di bagian sini ya, ini nama servisnya, terus ini nama kontainernya, kemudian nama servisnya, ini nama servisnya, nanti container name-nya. Nah, di bagian sini di dalam front end ya, ini kita bisa definisikan nih ada beberapa key ya. Ini yang pertama mode replikas. Nah, teman-teman bisa baca di sini nanti. Nah, ini ada modenya global, terus kemudian replicated job, global job. Nah, terus untuk replikas ya. Nah, replikas ini nanti ketika kita mau running si kontainernya ini, nanti otomatis ada dua, karena di sini ada dua ya. Nah, masing-masing nanti ada portnya sendiri gitu, jadi nggak bisa sama. Terus untuk container name-nya biasanya kalau misalkan kasusnya seperti ini ya, ini ada replikanya kan dua ya. Terus nanti ini nama servisnya kan front end. Nah, nanti ketika kontainernya jalan atau di create itu otomatis nanti jadi front end strip 1, front end strip 2 kayak gitu. Nah, itu akan jalan di dua node ya kayak gitu. Nah, ini untuk load balancing. Jadi kalau teman-teman nanti udah masuk ke Kubernetes, ini perlu ya. Terus teman-teman pengen ada apa ya namanya tuh, auto scaling. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Misalkan nih ya, teman-teman bikin aplikasi online shop. Nah, kalau online shop itu kan kita udah pakai Dockerized ya ceritanya. Udah pakai Docker. Nah, nanti kalau ada flash sale nih misalkan. Ada flash sale misalkan kayak di Shopee gitu ya. Nah, terus usernya banyak tuh. Nah, nanti otomatis kita akan bisa auto scale menjadi 2 node atau mungkin 3 node tergantung kebutuhannya dari si resource-nya seperti itu. Nah, ini untuk replikasi ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke build. Ini yang terakhir mungkin ya. Nah, build teman-teman kemarin kan udah bikin Docker file ya. Nah, di build ini kita bisa definisikan atau bisa memakai Docker file yang udah ada di aplikasi kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini nama servisnya. Nah, di dalam nama service ini nanti ada tag build ya. Build, terus nanti konteks. Nah, konteks ini itu foldernya, terus Docker file. Nah, Docker file ini adalah nama Dockernya, nama Docker file yang teman-teman bikin kemarin. Nah, nanti setelah di build otomatis si image-nya ini nanti kalau misalkan belum ada nanti akan tercreate
Nah, kalau udah ada image-nya, berarti nanti tinggal jalanin si kontainernya. Seperti itu. Nah, ini nanti kan kita bahas juga di demo ya, setelah ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, guys. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, bisa kita mulai ke Docker Compose-nya ya. Nah, ini mau tanya dulu nih, teman-teman mau sekalian ikut praktek atau enggak? Halo? Ikut yang lain, Mas. Kalau saya sih lihat dulu sih, Mas. Oke, lihat dulu ya. Oke, kalau seperti itu kita akan masuk ke sini ya. Nah, di sini saya udah membuat beberapa folder di sini. Jadi di bagian ini ya, saya udah membuat satu folder nih, belajar Docker Compose. Nah, kita akan mulai dari yang service dulu ya. Nah, di bagian service, di sini saya udah membuat satu file Docker Compose YAML. Nah, kemudian di sini saya udah namain ya, di sini udah buat service-nya, ada 2 service. Yang mana image source-nya kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2. Ini kurang gede nggak, teman-teman? Zoom lagi ya. Oh, kegedean. Ya cukup ya segini ya. Nah, terus saya masuk ke terminal. Nah, di sini ya. Di sini ada beberapa folder yang udah saya buat. Di sini kayak deploy, ini Docker file, terus ini ada network, terus ada port, terus ada services. Nah, saya masuk ke services ya, karena di sini saya akan membuat di folder services. Jadi saya change directory dulu ke ke services. Nah, di sini perintahnya adalah cuma satu ya, Docker Compose. Nah, pastikan teman-teman udah terinstall dulu ya di Docker Compose-nya. Docker Compose-nya ini udah terinstall ya dengan cara Docker Compose version. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, berarti udah terinstall ya si Docker Compose-nya. Nah, kalau belum nanti bisa install lagi atau reinstall Docker desktop-nya. Nah, terus nanti akan seperti apa si ininya? Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada Nginx 1. Terus nanti ini image-nya, dia akan ngepull dari Nginx latest ya. Terus ini container name-nya, jadi kita namain kontainernya di sini. Nah, ini nggak boleh sama ya. Kalau misalkan ini kayak Nginx 1, nanti kena error. Nah, kita coba ya. Nah, perintahnya itu nanti kayak gini aja, Docker Compose up main d. Nah, di sini ada error ya. Container name Nginx 1 is already used by service si ini. Jadi nggak bisa. Jadi ini harus unique. Mau nggak mau harus unique. Nah, saya clear dulu. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa jalankan perintah Docker Compose up main d. Main d ini di teks ya. Nah, di sini udah started ya. Nah, terus untuk ngecek si kontainernya itu udah jalan atau belum, kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama pakai Docker Compose PS. Nah, ini udah running ya, 14 second yang lalu, statusnya up. Terus cara yang kedua yaitu dengan kontainer atau Docker PS biasa. Nah, sama. Kalau pakai Docker PS, ini ada names-nya juga. Ininya juga sama sebenarnya sih. Cuma beda di container ID ya, container ID-nya. Atau bisa pakai Docker container ls. Nah, ini juga udah running ya di sini. Nah, di sini udah running. Nah, terus cara ngestopnya gimana? Caranya yaitu dengan cara memasukkan perintah Docker Compose stop. Nah, kalau kita pakai Docker Compose stop, itu nanti kontainer yang udah kita bikin si Nginx 1 sama Nginx 2 ini nggak akan terhapus. Nah,
Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya pakai Docker container ls min a. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ada Nginx 1 sama Nginx 2. Nah, ini otomatis nggak kehapus. Kalau kita pengen nge-remove itu bisa dengan cara Docker compose down. Nah, ini ada tulisannya ya, remove atau terhapus, dan juga networknya. Nah, ini network ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini kan udah pakai Docker compose down. Nah, terus kita cek nih apakah beneran terhapus atau enggak dengan cara Docker container ls min a. Nah, di sini udah nggak ada ya Nginx 1 sama Nginx 2. Nah, berarti udah terhapus. Seperti itu. Nah, terus enaknya pakai Docker compose ini tuh dia udah pinter ya. Jadi kalau misalkan nih ini kita up dulu ya, Docker compose up min d. Nah, dia udah start ya di sini ya, si Nginx 1 sama Nginx 2. Nah, terus kita pengen nambahin nih Nginx 3 katakanlah. Nginx 3 ya. Nah, terus kalau kita pengen start lagi, ini kita cek dulu ya, Docker compose ps. Nah, ini Nginx 1 sama Nginx 2 udah running. Nah, untuk yang Docker container Nginx 3 ini kan belum create ya. Nah, kita bisa pakai compose up lagi, Docker compose up min d. Nah, dia nanti akan nge-create yang Nginx 3 aja, karena yang Nginx 1 sama Nginx 2 ini kan udah ada dan udah running. Nah, dia akan nge-create yang Nginx 3 aja. Nah, seperti ini. Nah, dia yang Nginx 3 startup ya, karena yang nomor 1 sama 2 udah running. Nah, terus kita cek lagi Docker compose ps. Nah, ini udah otomatis sudah ada di container dan selanjutnya udah up ya. Nah, ini kan kelihatan ya bedanya ya. Ini creatornya sama statusnya up-nya di UI sama yang Nginx 3 ini tulisan aja dibuat ya. Seperti itu. Nah, jadi Docker compose ini udah pinter. Kalau kita mau nambahin atau ngurangin, ya udah nanti dia otomatis ngubah yang seru aja. Nah, kita down kan dulu. Down. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Kalau mana kita lanjutkan dari yang port ya. Nah, ini port. Ini udah saya downkan ya. Ini clear dulu. Nah, di port ini bisa menambahkan dengan cara port ya. Kalau kemarin kan kita pakainya kayak gini ya, container start nama kontainernya ya. Ini ya. Nama kontainer. Terus min p ya. Ini host. Terus ini port container ya. Terus nama image-nya. Terus ini apa namanya mapping. Nah, dengan Docker compose kita bisa menuliskan di variabelnya. Tinggal nanti di tambahin di bagian port ya. Di bawah ini ya, di bawah nama servernya. Di bawah ini satu. Jadi ini bisa kalau misalkan kita ini bagian sini nggak bisa. Jadi yang itu ya strukturnya ini. Kalau misalkan Nginx 1 ini harus ada service berada dia di kayak modelnya investasi itu benar-benarnya dalam sini. Nah, baru dia cari di variasi nama service-nya seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau error itu silakan diperhatikan intensitasnya udah atau belum ya. Gitu. Nah, ini port. Nah, ini saya menuliskan dua cara ini yang simple, yang sintak seperti ini. Yang ini dua ini yang long sintak ya. Di sini saya tulis protokolnya, kemudian tagnya sama plus
servis ke 8090, kemudian yang satu lagi di 8091. Nah, kita coba Docker Compose run maintain up, jadi apa sama down ya. Nah, ini udah started ya, udah started. Kita cek Docker Compose TLS. Nah, di sini ada sorry. Ini masih ada di folder services ya. Jadi ini yang masih yang tadi yang Nginx tadi. Ini downloadkan dulu. Nah, saya cd ke pods. Boleh dulu. Nah, saya jalankan compose main. Nah, ini ada dua ya, ada Nginx 1 sama Nginx 2. Nah, kita cek kontainernya dengan cara Docker Compose RS. Nah, di sini udah ada dua kontainer ya, yang jalan di 8090 dan 8091. Nah, kalau teman-teman mau cek apakah udah beneran jalan atau enggak, kita bisa ngecek dari browser atau dari URL ya. Nah, ini contohnya localhost, nama portnya 8090. Nah, di sini ada tulisannya welcome to Nginx gitu. Ini kalau dibuka di browser juga sama. Nah, kita cek yang satunya yang 8091 ya. Nah, di sini juga sama ya. Udah up berarti. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Gak ada. Belum mas. Oke, gak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke yang mana dulu ya. Yang network dulu aja deh. Yang network dulu ya. Docker network. Nah, ini saya clear dulu. Saya downkan dulu ya. Nah, kita masuk ke network. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita ngerunning nih Docker Compose up sorry, bukan yang di sini deh, Docker Compose down dulu. Kita coba jalankan yang di service tadi ya. Ini yang Nginx 3 tadi ya. Nah, kita coba cek di sini compose up maintain. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada kontainer 3 create started, Nginx 1 started, Nginx 2 started. Nah, di sini ada satu nih, network service default created. Nah, ketika teman-teman bikin kontainer di dalam service ini ya, dalam service ini otomatis nanti dia akan membuat satu network yang saling berhubungan. Jadi secara otomatis nanti si ketiga-tiganya ini udah masuk ke network si ini service default. Nah, kalau untuk di sini kan kita nggak ada membuat network ya, tapi di sini udah secara default ya dari Docker Compose itu dia akan membuatkan si ini ya networknya. Nah, namanya adalah nama foldernya di sini atau nama servisnya. Kalau teman-teman bikinnya pakai name ya, name kayak gini, my app misalkan ya. Ini saya downkan dulu. Nah, ini kita up lagi. Nah, di sini ada my app default ya, network my app default. Jadi nama ini ditambah underscore default gitu. Itu secara otomatis nanti. Nah, ini ada error ya, Nginx already sebagai container. Nah, ini di downkan dulu ya, remove. Nah, ini udah nggak ada. Nah, itu network. Nah, gimana caranya kalau kita pengen bikin network sendiri atau bikin nama sendiri ya?
instead of pakai my app underscore default kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ngubah di bagian sini ya. Ini saya cd dulu ke network. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Di sini ada perbedaan ya. Di bagian bawah sini saya tulis networknya. Nah, di sini di level paling atas ya. Di level paling atas itu indentasi yang 0 atau yang enggak ada tabnya atau spasinya. Di sini saya tulis network, kemudian ini nama networknya. Nah, ini name-nya disamain aja kayak yang di sini, biar enak ya, biar gak bingung nanti kalau teman-teman bikin. Nah, terus ini ada driver. Nah, driver ini bisa dilihat dari Docker Compose docs-nya. Nanti teman-teman bisa lihat. Di situ ada bridge, ada host, terus ada apa lagi nanti teman-teman bisa baca di situ ya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bikin networknya dulu. Nah, networknya itu bisa ditulis dengan cara seperti ini ya, networks, terus ini nama networksnya, ini name-nya, terus ini drivernya. Nah, kemudian kita pasang di ini, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu, ini portnya, ini yang deploy-nya nanti habis ini kita bahas. Nah, di sini ya, di bagian Nginx 1 nanti kita definisikan di networks juga under ini ya, service name-nya. Nah, ini networknya adalah my network, ini adalah nama dari si networknya. Ini ya, yang ini ya, bukan yang ini bisa aja kayak my network 1, tapi nanti di kontainernya yang akan kita jalankan yang harusnya diisi adalah yang ini, my network ini ya, walaupun namanya beda, tapi di sini saya samakan aja biar gak bingung. Nah, nanti otomatis networknya yang akan tercreate itu beda, nggak sama yang tadi ya. Nah, terus yang di bagian port ini saya bikin acak ya, antara 8090 sampai 8091, dan yang Nginx 2 8092 sampai 8094. Nanti otomatis ini akan di random ya. Nah, kita coba ya, Docker Compose app main d. Nah, di sini beda ya, ini ada networknya, dia udah enggak ini lagi ya, network underscore default, udah nggak pakai defaultnya ya. Nah, di sini ada bedanya di situ, di bagian situ. Nah, terus otomatis nanti kita cek juga, bisa cek juga dari Docker network ls. Nah, di sini udah ada tercreate ya, my network. Terus ini drivernya bridge. Nah, ini scope-nya lokal kayak gitu. Nah, kalau kita down kan Docker Compose down, nanti di sini kalau teman-teman lihat ya, ini kontainernya terhapus, terus ini networknya juga terhapus ya. Jadi kalau kita cek di Docker network ls, nanti otomatis sudah nggak ada yang my network tadi, seperti itu gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke deploy. Jadi di Docker Compose deploy ini kita bisa nambahin satu tag lagi di sini, di dalam ini ya, di dalam Nginx 1 atau di bawah service name-nya. Kemudian di sini kita bisa nambahin replika. Nah, kita mau ngeset berapa replika. Terus di sini ada resource-nya juga ya. Nah, resource ini ada dua. Di dalam resource ini ada limit, ada reservation. Nah, bedanya apa? Limit itu adalah limit dari si aplikasi kita yang akan dijalankan. Nah, reservation ini ketika si aplikasinya kita jalankan. Jadi kalau di sini bisa kita lihat ya, CPU-nya 0,25. Nah, ini 0,25 core atau seperempat core. Dia di reserve segitu CPU-nya, kemudian memorinya dia di reserve sebanyak 100 MB. Nah, limitnya adalah CPU
setengah core, kemudian memorinya 200 MB. Nah, nanti kalau lebih dari ini gimana? Nah, nanti kalau misalkan ternyata si servisnya ini running di atas ini, nanti akan mati ya. Jadi nanti kena out of memory ya. Jadi nanti kalau misalkan ada case seperti itu, kontainernya akan mati. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita tambahin aja memorinya sama CPU-nya, limitnya. Nah, yang di Nginx 2 ini juga sama ya. Ini kita tambahin juga limit sama reservation-nya. Nah, ini isinya sama ya. Nah, terus karena kita pakai replika, nah di bagian sini kan kita bisa lihat ya, replikanya 2. Kemudian portnya ini kita harus acak juga karena kita nggak mau konflik ininya, portnya. Terus container name-nya. Nah, di bagian container name, ketika teman-teman membuat ini ya, replikanya lebih dari 1, ini nggak bisa. Kita pakai container name seperti ini tuh nggak bisa. Jadi kita hapus aja di sini, karena itu nanti otomatis bentrok nama si ininya sama nama kontainernya, karena ada 2 atau 3 container name yang sama ya. Nah, terus di sini saya akan membuat 2 Nginx. Nah, Nginx pertama saya mau membuat 2 replika di sini. Terus yang Nginx kedua saya akan membuat 3 replika. Jadi nanti secara otomatis si Docker Compose akan membuat Docker kontainernya ada 2 untuk yang Nginx 1. Kemudian untuk Nginx 2 dia akan membuat 3 replika. Jadi totalnya nanti ada 5 ya. Nah, kita cek ya di sini ya. Ini clear dulu. Ini masuk ke net deploy ya. Nah, kita jalankan perintah docker compose app main d. Nah, perintahnya cuma kayak gini aja. Jadi lebih enak ya. Nah, PR-nya itu ada di bagian YAML-nya. Nanti gimana caranya teman-teman mengkonfigur si YAML-nya seperti apa. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada 5, ada 6/6 karena yang satunya pakai network, dipakai untuk network. Nah, ini deploy default ya, karena kita nggak definisikan si networknya. Kemudian ini kontainernya. Nah, di sini kalau bisa dilihat, ini ada deploy Nginx 1 strip 2. Terus yang satunya deploy Nginx 1 strip 1. Nah, ini nama kontainernya. Jadi otomatis nanti di-create sama si Docker Compose-nya. Seperti itu ya. Nah, terus untuk yang Nginx 2 sama juga. Nah, ini kontainer deploy Nginx 2 strip 3. Nah, ini yang kontainer nomor 3. Terus yang ini nomor 1, terus ini nomor 2. Nah, ketika kita cek ya, Docker Compose PS. Nah, ini udah jalan nih, ada 5 kontainer yang jalan. Nah, masing-masing ada portnya. Nah, kita cek ya 2 atau 3. Ini yang untuk Docker Nginx 1 dulu ya. Nginx 1 kita curl localhost 8091 ya. Nah, karena di sini Nginx 1 dia ada running juga di 8091. Nah, kita cek, harusnya nanti ada welcome tadi ya. Nah, berhasil ya, kita lihat ya di sini ada thank you for using Nginx dan sebagainya, ada welcome to Nginx, berarti udah running. Nah, kita cek lagi di Nginx yang nomor 2. Kita cek random aja di sini ya, yang port 8093. Nah, ini kita curl localhost 8093. Nah, ini sama seperti ini. Nah, kemudian di sini kan kalau kita lihat ya di sini publish-nya kita definisikan nih dari 8090 sampai 8091 yang di sini ya. Di sini. Terus yang di Nginx 2 juga sama, 8092 sampai 8094. Nah, makanya di bagian sini yang di Nginx 2 itu otomatis nanti dia akan di-create random dari 8092 sampai 8094.
Nah, gimana kalau kita nggak definisikan si portnya, nggak dipublishnya ke port berapa gitu, nggak kita definisikan. Nah, nanti otomatis si publish portnya dia akan di randomize ya. Nah, kita coba di komen dulu di sini. Kita akan coba ya. Ini di komen ya. Nah, kita downkan dulu. Kita clear. Docker compose up main d. Nah, kita cek di compose ps. Nah, ini dia otomatis ini ya, nggak ada publishnya itu, karena ini kalau kita cek ya nggak ada isinya sih, karena dia nggak dipublish ya itu. Nah, kalau pengen nge-publish otomatis nanti pakai yang ini, yang Nginx 2 ini ya, port ini ada target, ini harus pakai long syntax sih, long syntax ya. Nah, ini target tapi publishnya dikosongin. Nah, kita cek ya, docker compose down, terus kita upkan lagi nd. Nah, kita cek docker compose ps. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ini udah otomatis dipublish untuk yang si Nginx 2 ya, dari port ini 32778 ke port kontainer 80. Nah, nanti kalau ngeceknya gimana, nah ini yang dipakai yang si ini, yang depan sini. Nah, kita cek ya, role URL localhost 32778 misalkan. Nah, di sini ada thank you for using Nginx. Nah, ini ketika si publishnya ini nggak diisi, nanti dia otomatis di generate dari portnya yang available gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini selain port, kita selain port sama replikasi ya. Nah, ini kan replikanya ada 3 ya. Kita cek lagi ya di sini. Nah, yang Nginx 1 kan ada 2 kontainer. Terus yang Nginx 2 ada 3 kontainer ya. Nah, ini kan kelihatan ya, Nginx 1 ada 2, Nginx 2-nya ada 3 kontainer. Nah, kemudian di sini kita ngisi juga resource sama limitnya. Resource sama limitnya ya. Nah, teman-teman bisa cek dengan cara memasukkan perintah docker container status ya, docker container status. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada deploy Nginx 1.2, dia memakai memori berapa, ini memori usage-nya ya. Di sini kita lihat ada 12,8, ada yang pakai 13,8 dari limitnya. Nah, limitnya di sini udah terbentuk ya di sini 200 mega. Nah, berbeda sama Nginx 1, 2, 3 yang kita jalankan tadi. Yang ini ya, karena kalau kita nggak definisikan resource sama limitnya di sini, otomatis dia akan memakai semua resource yang ada di hostnya. Gitu, seperti itu. Bedanya seperti itu ya. Nah, nanti ini penting juga kalau teman-teman mau deploy di server production atau di server yang real. Karena apa? Karena biar nggak kepake sama 1 atau 2 kontainer aja. Jadi harus kita manage juga ya memorinya sama CPU usage-nya, biar nggak rebutan nanti sama kontainer lain. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, kita down-kan dulu ya. Nah, ini udah down. Sorry, yang services tadi itu udah nggak ada kok. Bentar, ini yang Nginx
Nah ini tak matiin dulu ya yang ini. Salah, sorry. Ini tak matiin dulu untuk yang tadi yang di service 1. Stop dulu yang ini. Ada stop yang ini, Docker kita remove sekalian ya. Nah yang ini juga Docker salah 447 copy. RM. Nah ini udah nggak ada ya kontainer yang running. Nah kita masuk ke Docker file yang directory dulu, ke Docker file. Nah di Docker file sini, nah ini saya membuat dari HTML yang kemarin ya, yang teman-teman buat. Nah di sini saya akan mendemonstrasikan masalah build di sini. Nah di sini ada service belajar HTML, terus image-nya. Nah nama image-nya, kemudian ini tag-nya ya. Ini tag-nya latest, kita ambil yang latest saja. Terus ini container name-nya. Ini bebas. Ini disamain aja kayak yang di sini aja ya, biar nggak bingung. Nah terus di sini ada build ya. Nah build ini ada konteks dan juga Docker file. Nah konteks itu apa? Konteks itu adalah folder root di mana Docker filenya ini berada. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada file app di bawah folder Docker file ya. Nah di sini ada Docker filenya. Ini Docker file yang teman-teman bikin kemarin, yang page 1, page 2, page 3 itu. Nah terus ada file HTML-nya. Di sini ada welcome to homepage dan sebagainya. Kemudian ada page 1, page 2, sama page 3. Nah di sini kan kita udah membuat si Docker filenya ya kemarin. Nah itu bisa kita isikan juga di Docker build kalau kita pengen nge-build aplikasi kita pakai Docker file yang udah kita buat. Nah caranya seperti ini, kita nambahin build, kemudian ini konteks. Nah kemudian di sini ada Docker filenya ya. Nah Docker filenya. Nah terus ini ports. Ini port saya ambil 8070 aja di sini. Nah kemarin kan portnya yang di Docker file ini kan 80 ya. Nah ini kita masukin yang 80 seperti itu. Nah kemudian kita cek dulu Docker image. Nah di sini kan udah ada belajar HTML latest ya. Nah nanti otomatis ketika kita jalanin Docker Compose Up itu nggak akan nge-build lagi karena di sini udah ada si image-nya. Nah coba kita remove dulu ya, Docker RMI belajar HTML latest. Tuh apa ini? Enable to belajar HTML. Docker image RM latest. Nah apa ini konflik? Sebentar, ini konfliknya apa ini? Oh ini ada yang pakai ini Docker container ls-a. Nah ini ketika nanti teman-teman kena isu kayak gini ya, ini kan ada ya konflik unable to remove repository belajar HTML mass force ya. Ini bisa kita hapus tapi dengan cara force, tapi untuk langkah-langkahnya kita cek dulu di kontainer. Nah ini karena si belajar HTML ini dipakai oleh si HTML kontainer 2. Nah jadi kita hapus dulu nih si kontainernya. Nah kita hapus dulu ya, Docker container RM nama kontainernya. Nah baru bisa kita hapus ya image-nya belajar HTML. Nah ini udah untagged ya, jadi udah kehapus.
kita cek dari Docker image. Nah di sini udah nggak ada. Nah udah nggak ada ya yang belajar HTML. Nah oke, kita coba jalankan Docker compose app main.d. Nah di sini adalah agak lama ya, karena si belajar HTML ini dia harus dibikin dulu tag image-nya. Nah di sini ada seperti yang kemarin ya, muncul yang dari Docker file itu. Nah kemudian nanti baru si ini belajar HTML-nya dia udah ke build. Nah nanti networknya juga udah tercreate, kemudian untuk kontainernya juga udah start di sini. Nah coba kita cek di Docker images ya. Nah di Docker image ini muncul lagi ya, ini belajar HTML-nya muncul lagi. Nah di sini muncul lagi. Nah ketika si Docker image-nya ini belum ada, nanti ketika teman-teman menjalankan Docker compose app, nanti otomatis dia akan di-build dulu kalau image-nya belum ada, karena tadi kita hapus dulu ya image-nya. Nah kalau udah ada nanti nggak akan muncul si Docker build-nya ini nggak ada, build image-nya ini nggak akan ada, karena udah ada di repository seperti itu, di repository lokal ya. Nah coba kita cek ya Docker compose ps. Nah di sini udah tercreate ya kontainernya, statusnya udah up juga di port 8070. Terus kita coba downkan lagi dan upkan lagi ya tanpa menghapus si Docker image-nya. Nah Docker compose down. Nah ini kontainernya teman-teman bisa lihat ya, kontainernya kehapus, networknya juga kehapus, tapi image-nya nggak kehapus ya. Nah kita cek lagi di Docker images, harusnya masih ada. Nah ini masih ada ya. Nah jadi Docker compose down itu dia cuma nge-remove kontainer sama network, selain itu masih di keep ya, termasuk kayak volume, terus image-nya, nah itu masih di keep ya, seperti itu. Nah kita akan coba jalankan lagi tanpa meremove si image-nya. Nah nanti seharusnya si ini ya Docker file ini dia gak akan muncul karena udah ada image-nya. Nah kita coba Docker compose app main.d. Nah ini enggak selama yang tadi ya, dan juga yang si build-nya ini enggak ada karena image-nya udah tersedia, si belajar HTML latest ini. Nah itu perbedaannya ya. Jadi Docker compose ini udah smart ya, dia udah bisa ngecek juga image-nya udah ada atau belum. Kalau belum ada di build dulu, kalau udah ada tinggal di pull terus dimasukin ke kontainer, ke kontainernya ini belajar HTML ini, seperti itu. Nah di sini juga nggak ada lognya ya ketika build image-nya, karena image-nya udah ada. Nah terus di sini networknya juga udah tercreate, terus kontainernya udah tercreate. Nah kita coba cek di Docker compose ps. Nah di sini udah ada ya. Nah kita cek di browser. Di browser ya, di browser tadi kan kita jalannya di port 8070 ya, localhost 8070. Nah seperti ini udah jalan. Terus ini masuk ke page 1, page 2, kita back masuk ke homepage, back 3 masuk ke homepage. Nah di sini mungkin akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Jessica kemarin ya, bisa nggak sih kita pakai container name yang sama? Nah jawabannya bisa, kalau kita memakai Docker compose ya, tanpa kita harus mengubah si nama kontainernya ya. Kalau kemarin kan kita pas mau bikin atau update si aplikasi kita, nambahin page 4 page 3, page 2 itu kan kita harus remove si container name-nya, baru kita start di container name yang sama. Nah dengan Docker compose itu kita nggak perlu melakukan hal tersebut, jadi kita cukup
gini aja, misalkan kita nambah ya page 4 ya. Nah, page 4 di sini page 4. Nah, terus ini page 4 HTML. Nah, kita copy paste aja yang page 3 ini jadi page 4 ya. Page 4 HTML. Nah, kita ubah sedikit di sini. This is page 4. Kemudian ini page 4 juga. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan adalah ininya, mainan di tagging. Nah, contohnya ini kan latest ya. Nah, kita ubah lagi di 10101 misalkan. Nah, kita build lagi. Nah, di sini kan kita udah masuk ke ini ya, tadi container name-nya kan ini ya, belajar HTML ya. Kita pengen pakai ini lagi nih, bisa atau enggak? Dan jawabannya bisa. Jadi kita downkan dulu ya. Nah, Docker Compose PS. Nah, ini udah nggak ada. Nah, kita update nih si tag-nya. Tinggal kita update tag-nya. Habis itu nanti kita up-kan lagi. Nah, nanti dia otomatis nge-build lagi dari awal karena image-nya dengan tag 10.1 ini belum ada. Nah, nanti kontainernya tetap sama, namanya tetap belajar HTML. Nah, kita cek ya, ini udah ter-create ya, Docker Compose PS. Nah, ini namanya tetap sama seperti itu. Nah, kalau kemarin kan cukup ribet ya, kita harus ngapus dulu, terus ubah lagi, terus kita deploy lagi di container name yang sama seperti itu. Kalau pengen pakai container name yang sama dan sebagainya. Nah, dengan Docker Compose kita bisa menghandle itu ya. Jadi nama ininya tetap sama. Nah, kalau kita running gimana? Ini kan kita nambah yang page 4 ya. Nah, kita cek ya. Ini kan kita udah running ya di Docker Compose PS-nya, bisa kita lihat di sini statusnya up. Nah, kita cek lagi di sini. Kita refresh. Nah, di sini udah muncul page 4. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke task ya. Oke, saya buka Excalibur-nya dulu. Nah, ini teman-teman kemarin udah bikin API ya, pakai Golang. Nah, terus sekarang tugas teman-teman adalah, ini saya copy dulu ya. Nah, ini ini yakin ya nggak ada pertanyaan ya? Yakin Mas, kalau saya. Oke, yang lain gimana? Ya, Mbak Ines gimana? Urutan mana? Ini? Oh enggak. Enggak. Ini tuh cuma nama ininya aja Mbak, nama foldernya. Enggak pengaruh. Nggak pengaruh. Jadi ini cuma buat pembeda aja ya, biar enak belajarnya. Nah, ini kalau untuk deploy saya pindah ke sini, ke folder deploy, terus Docker file ini juga pindah. Itu dari bawah itu karena materinya Mbak Ines. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu kan yang ini sebelum masuk ke port, network dan sebagainya. Seperti itu aja. Oke, yang lain? Kak, mau nanya. Ya, gimana? Jadi kalau misalnya ini nggak perlu kalau ngacak gitu nggak apa kayak ngebuild yang mana gitu. Sorry Mbak, gimana Mbak? Tadi kan servis yang pertama. Kalau yang pertama bikin networknya dulu gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini tuh cuman pembeda aja. Ini nggak harus kayak gini. Jadi misalkan saya mau bikin file lagi ya, Docker Compose gitu ya.
Docker Compose ini di luar folder-folder tadi ya, ini tuh nggak masalah. Nah tadi kan bikin service dulu ya. Nah cuman untuk pembuatannya tuh nanti seperti ini close semua dulu ya. Nah ini harus ada yang namanya services. Terus kalau misalkan kita mau pakai network secara terpisah, bukan yang defaultnya, nah kita pakai ini networks seperti ini. Nah ini nama servicenya misalkan ya order service misalkan. Ini namanya bebas ya. Nah order service ini container name-nya apa, misalkan my order service. Nah tapi ini biasanya saya samakan aja ya biar gak bingung. Ini container name-nya itu sama. Nah terus di sini ada image. Nah, misalkan pakainya Golang ya, Golang versi berapa gitu, misalkan latest gitu. Terus nanti di sini saya akan membuat card ya, card keranjang itu gini ya. Nah keranjang misalkan image, terus ini Golang juga, atau mungkin bukan Golang ya, PHP misalkan, PHP latest. Ini container name-nya card service keranjang ya. Ini kita contohnya mau bikin microservice untuk online shop misalnya. Nah ini networknya, ini name-nya, ini salah, harusnya bukan kayak gini. Nah ini networknya ya, misalkan internal network, terus ini name-nya internal network, terus nanti ini mode ya, mode ini bridge, bener gak ya, driver ini bridge. Nah misalkan nanti kita mau bikin lagi nih, ini untuk yang order sama card ini satu network misalkan ya, ini kita bisa definisikan networks. Nah di sini ditulis aja si ini internal network. Ini internal network, untuk yang card juga sama, networks internal network. Nah terus kita mau bikin payment service misalkan. Nah untuk yang payment service ini beda network ya, katakanlah ini image-nya dari Golang lagi misalkan. Nah ini container name payment service ya. Nah ini kita mau bikin network lagi nih, misalkan ini public ya, network, ini name-nya public network, terus ini drivernya bridge ini. Nah seperti ini. Nah terus untuk yang payment ini beda network sendiri. Nah ini network, ini beda network sendiri, kita definisikan di sini public network. Nah kayak gitu. Nah nanti otomatis si payment ini dia nggak akan bisa berinteraksi dengan card dan order. Nah itu cara kerja si network ya, seperti itu ya kalau dia drivernya bridge. Nah seperti ini. Jadi urutannya membuat Docker Compose itu nggak harus urut, yang penting kita tahu sih. Misalkan kita mau bikin order service nih ya, order service, kemudian card service, terus di sini kita mau gabungin network nih, si dua ini jadi satu network, ya udah kita tulis aja di sini. Ini mau ditulis terakhiran juga nggak apa-apa. Misalkan mau nulis yang atas dulu ya, terus kita tulis lagi nih yang network tadi di sini, nggak ada masalah. Ini mau ditaruh di atas juga nggak masalah, ditaruh di atas ini ya. Nah di sini nggak masalah kayak gitu. Nah terus yang penting di sini ya, nanti pas waktu running, nah ini kan dia di luar nih,
posisinya di luar folder-folder ini ya. Dockerfile, network, deploy, ini kan ada di luar ya. Kalau kita ls kan di sini ada folder, ini ada file. Nah, ini posisinya kalau teman-teman mau running ya Docker Compose-nya. Nah, ini paling aman sih dipastikan di satu level dengan Docker-nya, Docker YAML-nya, Compose YAML-nya yang mau di running. Nah, di sini kan di luar ya posisinya ya. Nah, kita masuk ke sini dulu. Tadi kan berada di Dockerfile ya, inside sini. Nah, kita keluar satu level. Nah, udah di luar, kita ls ya, kita cek di sini ada Docker Compose YAML-nya. Nah, tinggal kita run aja di sini. Nah, nanti otomatis dia kayak gitu. Nah, ini pooling ya, karena di lokal saya belum ada, jadi dia full. Ini lama sih. Nah, cara kerjanya seperti itu, Mbak Jessica. Jadi nggak harus surut ya. Seperti itu. Ada lagi? Jadi Pak, kalau misalkan itu kan kita cuma bisa pisahin ya, nggak harus urutan. Nah, tapi kalau misalkan dari network terus ke internal network, terus ada public network, itu kan memang bukan urutan, tapi emang apakah itu harus di-include di dalamnya atau kita bisa masukkan hal lain ya? Maksudnya gimana? Kayak kan itu kan di network kan ada internal network, ada public network, dan sebagainya. Nah, itu emang harus include di dalam situ ya? Di sini? Kita bisa, iya. Iya. Bukan itunya, tapi di publicnya, bukan drivernya. Di sini, public network Ya, sini. itu emang harus include ya di dalam network situ. Sini. Internal public. Di sininya. Sorry. Bukan Pak, di atas Pak. Yang Nomor halaman yang lain berapa? Nah itu dah nomor 1 itu kan network. Terus kan yang nomor 2 itu internal network. Terus 5 public network. Nah itu internal dan public itu emang harus include ya. Nggak boleh salah satunya kelupaan gitu. Hanya aja sih. Selama dipakai iya harus ada. Oke. Dan ini nggak Jadi harus emang harus sesuai pesanan ya. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, di sini kan kita pakai network, si internal network sama public network ya di sini ya. Nah, otomatis si ini juga harus di-create. Kalau ini nggak di-create nanti error. Nah, karena si public network ini nggak ada. Gitu, karena itu public network kayak payment itu untuk public. Terus order dan card itu untuk yang internal gitu ya. ya, betul. Baik, paham. Tapi kalau si payment service ini kita definisikan di sini ya, yang di line 21 ini public network gitu kan. Nah, sedangkan kita nggak ada networknya itu, nah itu error nanti. Karena nggak ada si public network ini nge-refernya kemana gitu. Nah, makanya kita harus tulis di sini. Nah, di sini, tadi mana tadi? Public network ya. Nah, ini name-nya, ini public, gitu. Nah, di sini udah start ya, teman-teman. Kita cek ya, Docker Compose PS. Ini nggak mau start ini. Ada salah config, nanti coba dicek lagi nih. Gitu. Tapi untuk ininya tetap ini harus diisi, Mas siapa? Mas Kevin. Selama ini dipakai ya, kalau nggak dipakai ya dihapus saja ini. Ini dihapus. Terus nanti yang di sini juga dihapus. Otomatis nanti ini beda network. Udah. Oh, ada. Udah. Iya. Jadi biasanya nanti dia hafal kamu. Nanti di Facebook apa cowok kamu udah bau, kamu mau bau lagi. Mas Kevin, mau nanya lagi Mas? Sudah Pak. Udah ya. Oke, Mas Ivan tadi nggak ada pertanyaan ya, Mas Cristiano juga nggak ada. Mau nanya dikit sih Pak. Oh ya, boleh. Ini kan aku tadi itu sambil nyoba juga. Ini yang waktu nentuin ports yang pakai strip itu,
Itu dia ngambil randomnya itu bukan berdasarkan port yang tersedia atau gimana gitu ya? Soalnya aku pakai kayak gitu masih ada yang rebutan ini portnya. Yang mana? Yang ini? Yang iya bukan yang waktu yang di deploy mas. Oh, yang di deploy. Ya itu kan ada replikas tuh, jadinya kan padat banget. Nah itu waktu yang di portnya itu masih meskipun pakai yang strip, dia masih ada beberapa yang rebutan. Oh, berarti dipakai. Jangan-jangan Iya. itu portnya udah dipakai. Iya, jadi waktu di down sama di up lagi itu masih ada yang rebutan. Jadi waktu di PS cuma jalan 3 atau kadang cuma jalan 4 gitu. Oh, oke. Tapi ini publishnya pakai yang mana? Portnya pakai yang single, yang simple atau yang Oh, dua-duanya sih mas aku. dua-duanya kena semua? Tapi lebih sering kena yang bukan simple itu. Jadi yang ada protokolnya terus ada target. Lebih sering kena yang itu. Yang sini? Iya, soalnya kalau yang di atas mungkin karena replikasinya cuma 2, jadi rebutannya nggak terlalu ini mungkin. Oke, nah di sini publishnya diisi atau enggak? Iya, itu aku isi mas. Diisi. Iya. Nah, kemungkinan kemungkinan sih kalau rebutan itu masih ada port yang terpakai di sini. Gitu. Atau mungkin kurang. Jadi misalkan gini ya. Ini diisi atau enggak mas? Diisi ya tadi ya? Diisi mas. Diisi ya. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Di di port ya. Ini kan replikanya 3. Nah, yang pakai strip ini ada berapa? Ada 3 juga mas, sama 892 sama 894. Oh iya. Nah, itu coba dicek dulu di hostnya Mas Cristiano, itu Mas ada yang pakai nggak itu si port ini antara ini sampai ini. Kalau ada yang pakai, nah itu nggak mau, bentrok dia. Harusnya nggak ada yang pakai sih mas. Ini Docker PS yang kepake ya cuma itu 8091, 8090 sama 8092. Nah, Coba terus yang di proses selanjutnya itu ini masih ada yang mau ngambil 8092 lagi gitu mas. Jadi udah kepake masih mau diambil lagi sama proses selanjutnya. Oh iya kah? Coba lihat mas. Share screen mas. Ya, serius kan mas ya. Di sini mas, ini kan saya tadi nyobain Docker PS itu yang kepake yaitu 8092, 91, 90 sama 8080 yang belajar HTML tadi. Nah, itu yang di proses sebelumnya itu ini berhenti soalnya ada yang kan 8092 udah kepake, dia masih mau ngambil 8092 lagi nih mas. Oh, 8092 dipakai mana tuh? Dipakai yang Itu pakai apa tuh? yang deploy test 2, berarti yang ini. Deploy test 2 ya. Yang 2, yang replika yang kedua. 29. Coba yang atas mas. Yang tes 1 91 ya, nggak ada sih. 92. Coba di running lagi mas. Coba di down terusin lagi mas ya. Oh, langsung aja di up lagi. Gini lagi. Jadi sekarang yang kepake malah jadi 93. 93 ya. Iya. Kalau di down kan Docker. aneh kok aneh. Iya, jadi kan tak pikir tadi dia random berdasarkan port yang tersedia, tapi masih ada yang rebutan gitu. Harusnya iya sih, harusnya. Nah, coba di running. Itu So, ini sekarang 91 yang rebutan. Itu yang rebutan yang 91 yang tes 1 yang ini, yang simple ininya. 91 ya. Ya, ke atas pokoknya iya, replikasi iya. Benar. Coba ke bawah mas. Ini mas. Ke bawah lagi mas. Gak ada mas. Nggak ada mas, ini network. Kosong ya. Iya. Coba di down kan lagi mas. Nah, terus Docker Compose PS. Oke, terus coba Docker PS gitu. Nah, itu.
Ini 8080 Mas yang Itu Docker 8080 file itu. ya? Iya. Wait, kok aneh ya? Harusnya sih nggak kena ya, tapi kok aneh Mas? Iya makanya masih rebutan. Padahal tak pikir dia ngambil yang tersedia gitu. Iya benar sih. Deploy port, iya benar. 80. Benar sih. Coba ke atas lagi Mas. Ini yang kena yang berarti yang bawah ya? Yang mananya? Yang tes 2 ya? Kadang tes 1, kadang tes 2 Mas. Kok aneh? Nah, sekarang tes 2 yang 93 yang dibikin rebutan. Find only oh. Coba networknya Mas. Networknya nggak ada ya? Udah di komen sih Mas. Di komen sih. Ini yang kena sekarang yang 93 yang tes 2 ini. Container deploy. Wah aneh sih ini Mas. tapi ini nggak kejadian di tempatku sih. 89.3 ya. Kayaknya kena. Di PS coba Mas. Kalau di PS. Ini jalan semua kecuali satu yang 22, yang 22 belum jalan nih, berhenti 21 dulu. Yang 22 dia nyoba ngambil 93 lagi padahal udah diambil sama tes 23. Oh. Berarti kalau case-nya kayak gitu berarti nggak bisa ya. Oh, aneh ya tapi ya. Berarti harus gini ya Mas, harus nggak dicantumin gitu portnya. Kalau nggak dicantumin pasti bisa sih. Iya pasti bisa, cuma jadinya random banget. Iya random banget, betul. Coba nanti aku cari-cari ya Mas ya. Nah, ya siap. Tapi nggak kejadian di sini sih. Aneh ini. Oke, coba nanti aku cari ya Mas ya. Oke siap Mas. Bantu cari ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya ada ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke task ya. Nah, sebentar saya buka Excalibur dulu. Nah, di sini teman-teman kemarin kan udah bikin aplikasi pakai Golang ya. Nah, di sini saya ubah. Nah, di sini buatlah Docker Compose untuk build dan run ya. Golang API-nya yang kemarin sudah dibuat. Nah, terus di sini saya pengen teman-teman di dalam Docker file, di dalam Docker Compose-nya, Docker Compose, tambahkan ya. Sorry, bukan sini deh. Jadi gini aja. Teman-teman kemarin udah install MySQL kan ya? Sudah Nah. Mas. Sudah. Di MySQL pada tas berapa ya kemarin tuh? 2 atau berapa ya? Tas sebelumnya gitu aja ya. Buatlah tabel user. Nah, terus kolomnya isinya adalah ID user. Terus di sini ada username ya. Username, terus di sini ada full name. Full name, kemudian di sini ada email. Nah, terus ada apa lagi kemarin yang kita
username, full name, email ya. Oke, udah cukup di sini aja. Nah, terus di sini ini isilah berdasarkan data teman-teman. Nah, kemudian untuk yang di sini ya, bentar, ini urutannya gimana enaknya? Ada dapat kompos, ada SQL. Nah, ini di sini ini saya ini aja. Ini saya ubah urutannya. Nah, di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, terus ini jangan dulu, ini konekkan ya. Ke MySQL. Kemudian nanti di nomor 4 ya, lakukan perubahan sedikit ya. Ulang. Yang sebelumnya menampilkan data statis diubah menjadi menampilkan data yang ada pada DB MySQL. Nah, kemudian baru di sini adalah Docker Compose untuk build dan run ulang, termasuk DB MySQL-nya. Nah, tugasnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu nggak terkait tugasnya? Boleh. Strukturnya sama seperti ini ya. Siapa ini? Mas Cristiano. Nah, strukturnya tetap sama seperti ini. Strukturnya masih sama ya. Pakai yang ini dulu gitu Mbak Ines. Ini tak kopas dulu ke sini. Nah, isinya tetap sama, responsnya tetap sama, cuman kalau yang kemarin kan langsung didefinisikan ya di struct-nya itu. Username-nya siapa, misalkan Ines, terus user full name-nya Ines bla 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 gitu ya, terus user emailnya emailnya teman-teman kayak gitu. Nah, sekarang tugasnya adalah nampilin dari database seperti itu. Kalau responsnya tetap sama. Gimana Mbak Ines? Jadi nanti dinamis ya. Kalau misalkan si ininya namanya berubah, nah nanti juga ininya juga ikut berubah di respons. Pokoknya dinamis isinya, nanti ngikut dari database. Oke, ada pertanyaan lagi?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti seperti biasa ya, buat laporannya nanti diupload ke Drive. Laporan tentang langkah-langkah dan screenshotnya. Ini diupload ke Google Drive. Ini berarti tas berapa ya? Tas 5 ya? Tas Iya 5. mas 5. Oke. Nah, untuk deadline-nya kapan nih? Besok malam? Oke, ya udah voting kapan? Ikut mas. Tuh, ikut besok malam berarti ya. Gas menarik mas. Menarik ya. Terus ikutin aja lah. Ines, gimana? Kapan? 13 ya, Kamis ya? Iya Kak. 13 ya. Oke, ini tak tulis dulu ya. Dikumpulkan. Max 13 Februari 2025, jamnya 12 malam 59 WIB. Nah, seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, atau ada? Masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya pengen tanya ke teman-teman ya. Kemarin teman-teman beberapa udah saya tanyain ya. Mbak Ines, terus Mbak Jessica, terus Mas Cristiano juga udah saya tanyain. Nah, saya pengen tahu nih, interest teman-teman itu di mana? Kalau disuruh milih antara backend sama frontend. Backend. Backend, siapa tuh yang backend? Saya Mas Kevin. Oke, Kevin backend ya, saya tulis ya di sini ya. Interest BE atau interest ya. AWS Exakap David. Oke, Kevin backend. Terus Mas Cristiano backend, Mas Saya juga backend mas. Ya. backend. Oke, terus Mbak Jessica masih frontend? Iya. Frontend. Masih Van? Front end sih mas. Frontend web ya? Atau mobile? Web ya mas. Mobil susah. Mobile susah ya, emang. Harus ini ya, compatibility-nya susah kalau Iya. Android ya. Kalau iOS sih satu ini ya, satu environment. Mbak Ines, frontend atau backend? Ya, kalau lebih mudah sih tergantung ya. Kalau teman-teman Sama-sama susah. sama-sama susah sebenarnya. Kalau teman-teman suka CSS, tahu nggak CSS? Tahu ya, masalah kayak pewarnaan gitu ya, pewarnaan atau mungkin styling untuk tata letak di posisi webnya, di page-nya mau dibikin seperti apa, nah itu cocok di front end. Tapi kalau teman-teman lebih mengandalkan logika, nah itu mending ke backend kayak gitu. Misalkan kayak validasi, oh ini tuh error message-nya harusnya apa gitu, terus nanti ada request masuk, ini harus divalidasi dulu seperti itu. Nah itu cocoknya di backend. Nah Mbak Ines pengen yang mana? Oke, walaupun nanti di front end itu tetap ada logiknya ya.
Oke, Banyak nggak sih mas? banyak, logiknya banyak ya. Ngolah data-data yang ada dari backend. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman kemarin kan bikin JSON ya dari profile kayak gini. Nah, ini nanti kalau misalkan nih username-nya kosong kayak gimana? Terus nanti kalau username-nya kosong kayak gimana atau emailnya kosong mau ditampilin apa gitu di front end. Nah, itu kan nanti ada logiknya ya, walaupun nggak sebanyak di backend. Seperti itu. Oke, nah dari kelima ini kita udah punya nih dua komposisinya ya, dua di back end, tiga di front end. Nah terus saya pengen bahas nih sebelum kita tutup, teman-teman untuk final projectnya pengen bikin apa? Apa ya, bingung. Web aja lah, ini semuanya front end web ya. Ada prasyaratnya nggak mas? Kayak harus ada fitur apa gitu? Nggak ada, yang penting semuanya mencakup ya. Contoh nih ya, kalau dari timnya sebelah itu sebentar, kemarin tuh jadinya apa ya? Kalau kita nyoba cek yang ada di tim sebelah itu ada ini ya, ini kayaknya kalau nggak salah. Nah ini mau bikin voting system nih ya di web app. Nah ini mobile app, ini compare pricing, terus analitik juga nih di web app, analitik sosial media management, terus ini ada analitik untuk parlemen ya. Nah terus di sini ada ininya juga apa namanya, definisinya, comparing pricing seperti apa. Nah ini scan produk melalui kamera kayak gitu tuh. Nanti terus dari app itu memunculkan informasinya, terus servisnya dia akan nge-crawling nih dari e-commerce ya. Ini backend ya, backendnya nanti akan nge-crawling nih dari e-commerce lain dengan keyword ya, hasil si scan inputnya. Ini untuk compare pricing. Nah terus kalau untuk voting system sebenarnya ini simple, ini kayak voting aja general. Dan nanti bisa ngevote kayak di WhatsApp gitu ya, polling gitu. Nah terus juga bisa nge-share invitationnya juga. Nah nanti join di situ tuh bisa nambah vote-nya juga, atau mungkin devote ya kayak gitu. Nah teman-teman pengen apa, atau teman-teman pengen diskusi dulu nih internal? Diskusi dulu mas. Oke, diskusi dulu ya. Tapi gini, ini kan final project ya. Teman-teman lastnya kapan dicakap? Kapan ya? 3 bulan ya kemarin tuh. April kak, 11 April. April kalau nggak salah. April Iya, itu 11 berarti masih 2 bulan ya berarti. Maret, April tanggal berapa? Tanggal 17. 11. Iya di kontraknya 11. Oke, berarti pas ya 2 bulan dari sekarang. Nah, itu kira-kira yang teman-teman bisa ngejar itu ya. Gitu. Nah, ini ditentuin dulu. Ini teman-teman bisa mulai di minggu depan atau setelah kita sync up lagi, setelah menentukan ini ya. Nah setelah menentukan ini apa namanya, projectnya mau apa. Nah nanti saya akan involve juga di situ, gimana cara kerja di sebuah startup ya. Nah kurang lebih nanti seperti ini. Mana ya? Nah di sini kurang lebih seperti ini. Nah cuma nanti jangan lupa nih teman-teman nih, kayak misalkan di back end, front end, nanti pembagian tasnya seperti apa itu harus dikerjain juga ya, itu biar bobotnya sama. Jadi minggu depan mulai start boleh. Nah tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu pengen bikin apa, kemudian dari situ kita grooming dulu istilahnya. Kita grooming dulu requirement-nya apa aja, terus
kita grooming dulu ya, requirement-nya apa aja, kemudian kita breakdown tasknya mulai dari back end sampai ke front end seperti apa. Nah, tentunya kita akan melalui tahap desain dulu. Nah, desainnya nanti nggak usah muluk-muluk ya, karena ini cuma 2 bulan, kita pakai wireframe aja gitu. Oke? Siap. Nah, oke. Terus untuk final project-nya kira-kira kita mau siap kapan? Atau ready-nya kapan deh? Berarti ini bebas mas temanya. Bebas. Yang penting selesai ya dalam Ada yang itu nggak kayak unsur-unsur yang harus dimasukin. Misalnya ini harus berguna terkait ada uangnya gitu loh. nggak ada. Bisnis atau apa? Bebas ya? Bebas. Bebas. Kalau kita strict ke situ nanti susah nanti ya, bukan susah ini ya, tapi waktunya nggak cukup. Kita sync up di Rabu gimana? Boleh. Untuk bahas ini aja sih, untuk bahas final Oke. project. Rabu ya, teman-teman bisa jam berapa Rabu? Ready kapanpun mas. Kalau bisa jam 6 di sana jam 5 atau jam 6 mas waktu Indonesia Barat. Biar Jam- saya bisa ikut diskusi. Jam 6. Ya karena saya udah sampai rumah mas. Jam 6 ya. Ya jam 6 waktu Indonesia Barat. Oh ya, oke. Teman-teman gimana yang lain? Ikut aja mas bro. Jam 6 WIB ya. Kalau jam 5 gimana Mas Kevin? Aku jam 5 saya baru pulang mas. Oh, jam 5 baru Perjalanan pulang. dan sebagainya. Oh ya udah, jam 6 ya. Alright. Yes. Kita set Siap, jam Mas. 6. Final project apa namanya tuh, discussion ya. Nah nanti bisa bahas di sini, di mana itu namanya, Google Chat. Mau voting apa, mau bahas apa, silahkan di situ. Atau kalau teman-teman nggak pede atau apa ya, mau diskusi tanpa saya juga nggak apa-apa, nanti bikin grup WA atau apa boleh, nggak masalah. Padahal saya nggak nyopot loh. Takut ganggu Kak David aja sih Kak. Takut ganggu, nggak ganggu kok, aman. Oh cara nggak, ya udah oke. Atau kita mau, ya udah deh, terserah, bebas terserah. Yang penting nanti kita di Rabu ya, Rabu jam 6 sore ya, kita sync up. Oke. Terus tasnya juga udah nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, ini nanti akan saya share di grup seperti biasa. Nah terus Mas Kevin jangan lupa ya Mas, yang tas 4 ya. Oh ya mas. Oke, kalau nggak ada bisa kita tutup sampai di sini. Thank you teman-teman, sampai bertemu lagi di tanggal 12